Alhamdulillah qail wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Asyhadu an la ilaha illallah kana Allahu ghafurar rahimah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, berbuat baik kepada orang tua memang jelas diperintahkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini dalam ilmu nahu, ihsana mewakili masdar yang mewakili dari fi'il amar mahdzuf, kalimat perintah yang terbuang. Asalnya ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu terhadap kedua orang tua dengan kebaikan yang sempurna. Di materi yang kita ketengahkan ini, pertanyaannya, boleh tidak berbuat baik kepada orang tua yang bukan muslim? Pertanyaan kedua, masih bisa enggak berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Dua poin ini kita akan kupas. Poin pertama saya angkat dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Keislamannya tidak dia beritahu kepada ibunya. Dia cinta habis kepada Rasulullah. Satu ketika sang ibu tahu, dipanggil Sa'ad, ibu dengar kamu masuk agama Muhammad. Benar ibu. Kamu sayang sama ibu? Sayang. Kalau betul sayang, tinggalkan agama Muhammad. Disuruh murtad lagi. Saat dikenal orang yang paling sayang, sangat sayang sama ibunya. Tapi untuk permohonan ini dia tidak turuti. Sang ibu ngancem mogok makan. Kalau kamu nggak balik ke agama Muhammad, ibu mogok makan. Nah, jadi jangan heran kalau belakangan ada mogok makan, udah ada zaman dulu. Nggak main-main, betul. Hari pertama dia kagak mau makan. Saat mulai gelisah, bingung, dibujukin, bu makan, nggak mau. Betul seharian nggak makan. Hari kedua masih nggak makan juga. Teman-teman Saat udah mulai ngomong, ente kelewatan, nggak nurutin orang tua sampai dia kagak mau makan. Turutin kenapa? Saat diam tidak menjawab. Hari ketiga masih nggak mau makan juga. Dia hampiri ibunya, ibu wallahi, andai kata ibu memiliki 1000 nyawa, ibu coba rayu saya tinggalkan agama Rasulullah. Dengan mogok makan ibu mati, hidup lagi suruh saya balik ke agama semula. Berapa kali ibu punya 1000 nyawa, berkali-kali hidup mati. Wallahi saya enggak akan tinggalkan agama Rasulullah. Ini menjadi sebab turunnya ayat di surah Al-Ankabut, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Disuruh berbuat baik. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma.
Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kembali mempersekutukan aku yang tidak kamu ketahui, jangan kau taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli mereka, orang tuamu yang musyrik, di dunia dengan baik. Itu di surah Luqman begitu. Kalau ini di surah Al-Ankabut. Tsumma ilayya marji'ukum faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kaget sang ibu melihat keteguhan hati saat digoyah. Ibunya ngambek monggok makan, nggak mempan juga. Akhirnya makan juga ibunya, daripada ngambek lapar makan juga dia. Yang kedua, tadi berbuat baik kepada orang tua yang non muslim, tetap hubungan keduniawian jalin silaturahim. Contoh, Asma putri Abu Bakrin Siddiq, ibunya musyrik, masih musyrik. Satu waktu datang ke rumah Asma, kata Asma, ibu nanti dulu, saya kirim orang bertanya pada Rasulullah, boleh enggak saya menerima ibu? Asma berhati-hati, dia ngusir kagak, tapi juga enggak langsung dia terima. Ya. Akhirnya apa? Bertanya pada Nabi, Nabi izinkan, boleh. Enggak apa-apa. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Turun itu ayat. Allah enggak larang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi agamamu. Dia non muslim, dia nggak perangi kita, silakan berbuat baik. Walam yukhrijukum min diyarikum, dia nggak mengusir kamu dari tanah airmu. Antabarruhum, kau berbuat baik, Allah nggak larang. Wa tuqsitu ilaihim, kau berbuat adil, Allah nggak larang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar Al-Azhar rahimahullah, ini bukan Imam Ghazali ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia katakan ayat ini merupakan ayat yang membuktikan Islam agama yang toleran. Hubungan keduniawian tetap dijalin. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara berbakti pada orang tua kita yang sudah wafat. Abu Usaid meriwayatkan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lagi duduk-duduk sama Nabi. Faja'a rajulun faqala, datang seorang laki-laki, dia bilang, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima, masih tersisa enggak buatku berbuat baik pada orang tua yang udah meninggal. Dia sadar diri ketika orang tuanya hidup enggak optimal baktinya sama orang tua, dia masih ingin berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Nabi jawab, na'am khisalun arba, ada 4 langkah. Orang tua kita udah kagak, ibu bapak kita udah wafat, tapi masih ingin kita berbakti sama mereka. Kata Nabi, khisalun arba. Pertama, ad-du'a'u lahuma, doain orang tua. Orang tua kita sudah wafat, doain, yang masih hidup aja didoain. Dalam surah Al-Isra Allah ajarkan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan ya Rasulullah, ya Tuhan, Rabbirhamhuma, kasihani mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.
Bahkan Nabi ancam kalau seorang hamba tidak mau mendoakan orang tuanya, idza tarakal abdud du'a lil walidaini yanqati'u anhur rizqu. Kalau seorang hamba meninggalkan doa, enggak mau doain orang tuanya, terputus pintu rizkinya. Usaha mampet, obyekan, seret, pokoknya gagal aja usaha. Hanya untuk doain orang tua. Yang masih hidup doakan, mudah-mudahan mereka sehat, panjang umur, penuh keberkahan hidupnya. Ya memang orang tua yang masih hidup makin sepuh, makin kalem, makin bawel. Hah? Ya makin bawel. Itu udah sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balik kejadiannya. Dulu waktu anak-anak balita masih kecil, bawelnya minta ampun, rewel, manja, penuh perhatian. Begitu udah tua, berbalik lagi. Sekarang dia yang bawel sama anak. Tinggal kita yang jadi anak menghadapi, menyikapi orang tua. Harus dengan sabar. Dulu kita kecil kan bawel, ngambek, ngamuk, marah. Orang tua kita hadapi kita dengan sabar. Masa orang tua baru sakit seminggu aja udah kayak bola, dioper sono oper sini, 2 hari di sini, 2 hari di sono, 2 hari di sono. Kira-kira tuh orang tua tambah baik apa tambah sakit? Lagi ngomongnya pinter. Si istri ngomong, Mas udah bagus ngurusin orang tua, jangan monopoli pahala. Di sini sebulan, gantian tuh adiknya sebulan biar dapat pahala. Kayak bener kan omongannya? Masuk akal nggak? Iya, suaminya iya bener juga bagi-bagi pahala. Padahal apa? Mantu dia kagak betah, mertuanya begini. Kita harus didik istri. Ajarkan istri hormat sama orang tua kita. Berawal dari kita. Jangan sekali-kali mendamprat orang tua kita di hadapan istri. Pecah hati orang tua, jatuh harga dirinya. Anakku aku didik sampai menjadi orang berhasil. Dia berani maki-maki aku, tambah lagi di depan istrinya. Besok-besok kita nggak ada di rumah, siapa yang berani maki-maki? Istri. Mantu udah mulai berani kurang ajar sama mertua. Yang ngajarin siapa? Nih, si suami juga. Yang pertama, doakan orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Mohonkan ampun buat orang tua. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan, inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa qaribikum minal amwat. Perbuatan kamu dilaporkan, malaikat tayangkan kepada pendahulu-pendahulu kamu yang udah pada wafat. Orang tua kita, guru-guru kita diunjukin, Fulan, ini anakmu nih. Biar kata dia kerja di kantor, di Masjid Al-Badar tetap hadir sholat berjamaah. Waduh. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau laporannya baik, ngelihat tuh orang tua kita, ya Allah, tuh anak gue ada di balik tiang tuh, lagi senderan. Udah jangan dilihat. Dia girang, alhamdulillah. Saya nggak ada umur, ternyata anak-anak saya menindaklanjuti kebaikan-kebaikan yang saya perintahkan. Girang. Istabsyarubi, di alam barzakh orang tua kita ikut girang, dapat laporan aja ikut girang. Wa in kana ghaira dzalik, kalau laporannya tidak baik, malaikat laporin, tuh anakmu tuh, ya sahur bareng-bareng bini, sahur jam 9 pagi, sahur ulang di warteg, tuh kelihatan tuh. Waduh, emaknya yang di alam barzakh ngurut dada, ya Allah, kelewatan tuh anak bininya dibohongin. Pagi sahur, jam 9 sahur ulang.
Dia sedih nggak kira-kira? Ya Allah, bagaimana kalau orang terdekatnya aja, anak bininya aja dibohongin, kagak puasa ngaku puasa, ya gimana nanti jadi wakil rakyat? Rakyat dibohongin, kenapa? Udah latihan, orang anak bininya dikibulin. Kan berawal dari rumah tangga. Ibu yang mestinya paling kita hormatin. Bicara zaman muda dulu. Kita introspeksi aja diri kita. Zaman muda, SMP, SMA, ngomong, Bu, Mah, nih di luar sekolah ada bimbel buat kejar paket. Berapa duit? Ya satu paket 1 juta, padahal 750 digelembungin jadi 1 juta. Nah makanya jangan heran, ntar begitu jadi pejabat udah biasa emaknya aja digelembungin kok. Begitu udah jadi yang ngegelembungin, tahu yang digelembungin apaan? Hah? Saya khawatir akhir hayatnya pelutnya pada melendung. Tuh kenapa melendung? Soalnya suka ngegelembungin suara. Yang ketiga, bagaimana bakti sama orang tua yang udah wafat? Wa infadhu ahdihima, jalanin wasiat orang tua. Kalau orang tua pesan wasiat yang baik, jalanin. Nah, kalau mama nggak ada umur, kebiasaan mama jangan kau putuskan. Apa tuh mah? Mama sebulan sekali suka nyantunin anak yatim, anak-anak tetangga tuh yang yatim. Walaupun nggak berapa orang. Itu pesan orang tua, nggak ada umur. Kita dipesan gitu, jalanin. Namanya kita bakti sama orang tua. Pesan baik nggak tuh? Pesan baik. Nah, mama kalau Ramadan biasa kirimin, biar kata berapa mangkok kolak untuk buka bersama, mama kirimin. Kalau mama nggak ada umur, jangan kau putuskan kebiasaan baik mama. Kirimin ke masjid, ke musola buat buka bersama. Itu pesan yang bagus. Langkah terakhir yang keempat, bagaimana bakti sama orang tua yang udah wafat? Wa ikramu shodiqihima, memuliakan teman baik orang tua kita. Orang tua kita udah nggak ada, dia masih punya teman baik, sambangi, sambung silaturahim. Itu dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar. Ayahnya Umar bin Khattab punya teman dekat, seorang Arab Badui. Umar bin Khattab udah wafat, temannya Umar udah wafat. Temannya Umar meninggalkan anak. Satu ketika berpapasan sama Abdullah bin Umar. Abdullah pakai sorban, melilit di kepala, naik khimar. Ini Arab Badawi, ini anak nyeker, nggak pakai sendal, tidak berpeci, ya mah orang kampung. Kata Abdullah, bukankah kau anaknya Fulan bin Fulan? Betul. Kemudian dirangkul oleh Abdullah bin Umar, dihadiahkan sorbannya, keledainya dihadiahkan. Nih, teman-teman Abdullah berbisik, Dul, anak kampung mah kagak usah dikasih keledai, dia udah biasa nyeker jalan kaki. Nah, dia mah udah biasa panasnya disengat matahari. Apa kata Abdullah bin Umar? Ayahnya dia teman baik ayah saya. Rasul bersabda begitu. Ihfaz widda abika la taqta'hu fayutfi'ullahu nuraka. Jaga teman-teman baik ayahmu. Jangan kau putuskan hubungan dengan dia. Allah akan padamkan pelita hatimu. Sambung, sambung. Kira-kira ada nggak di akhir zaman kayak Abdullah bin Umar begitu? Kita ketemu nih, ya Allah, si Fulan nih bapaknya teman baik bapak saya nih. Ya, ketemu kita rangkul, terus apa? Nih motor aneh ente bawa sana. Ada nggak? Ada ujungnya. Terusin angsurannya ya, gue udah kagak sanggup. Itu bukan sedekah, mindahin beban. Gue udah diuber-uber sama debt collector. Yang terima udah girangnya, bener nih buat aneh. Iya,
tapi masih nyisa, nggak banyak sih, 12 bulan angsuran. Itu mah bukan masih nyisa, banyakan apa ya? Angsur, orang baru ngangsur sebulan. Jarang tuh seperti Abdullah bin Umar mau merelakan. Kenapa? Dia ingat hadis Nabi, jaga teman baik orang tuamu, jangan diputuskan. Jadi hadirin, saya sampaikan hadis ini, nanti kan kalau menjelang lebaran masih ada nggak tuh teman-teman dekat orang tua kita? Ada. Kita mudik pulang kampung, sambangi, silaturahim. Itu bentuk bakti hadirin pada orang tuanya. Mudah-mudahan materi yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sallimna wal muslimin wa ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau kuasakan kepada kami gara-gara dosa kami pemimpin yang kagak takut kepadamu, pemimpin yang kagak sayang kepada kami. Jangan kau kuasakan. Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, beri kami pemimpin dari yang terbaik. Wala tuwalli alaina syirarana. Jangan kau beri kami pemimpin dari yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sibyan was sufaha. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari kepemimpinan yang kekanak-kanakan dan kepemimpinan yang bodoh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.